Bapak di baris yang keberapa, Pak? Di barisan yang belakang Pak. Wih, oh, yang jogetnya Pak pakai loncat-loncat itu Pak ya? Iya, di bagian belakang itu. Pax ke papa preman-preman. Oh, pax ke papa metropolitan. Pax ke papa preman-preman. Selamat siang teman-teman sekalian. Salam sehat dari Karachi bersama KJRI Karachi. Suatu kehormatan saya dan istri Bu Ani bisa mendapatkan tamu yang istimewa. Istimewanya karena saya pengagum beratnya Bapak yang satu ini. Bapak Ikang Fauzi. Kita berikan aplaus untuk Pak Ikang Fauzi. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ikang. Waalaikumsalam warahmatullahi Jun, Muda ya. apa kabar Bu Ani? Muda. Karena Suatu saya lihat kehormatan nih saya bisa ada di sini nih. Iya. Pak Ikang itu satu dari figur artis yang menurut saya lengkap dan luar biasa, salah satu role model. Pertama karena bisa mengkombinasikan antara kehidupan artis yang cenderung loose dan juga termasuk waktunya harus di manage sendiri, saat yang sama juga secara akademik telah menyelesaikan sekolah bahkan sampai S2. Beliau satu kampus dengan saya di FISIP UI. Kebetulan SMA juga sama Pak Ikang ya, di SMA 3. SMA 3 ya? Ya istri saya juga adik kelas saya nih Pak, di UI adik kelas saya, di komunikasi. Di SMA 3 ya? Saya. Ya. Dan satu lagi yang buat saya merasa ingin sekali mengundang Pak Ikang, ayah beliau adalah salah satu yang saya kagumi, guru pertama saya ketika masuk di Kemlu, Bapak Fauzi Abdurrani. Beliau terkait dengan Pakistan, Bapak Ibu sekalian, beliau adalah Dubes Pakistan di tahun 1981 sampai 1983. 84, maaf, saat yang awal membuka kedutaan besar Republik Indonesia di Islamabad. Pak Ikang, apa kabar? Baik, alhamdulillah, Pak Dokter. Senang sekali bisa sekali menyapa. nih saya bisa connect sama Pak Dokter Jun ya. Selain adik kelas saya, juga kita pernah sama-sama joget dulu. Jadi Pak Konjen ini dulu artis juga. Sering ikut ngedance dia, nyanyi, ya berkesenian lah gitu ya. Saya cukup bangga juga Bedanya lah. Pak Ikang artisnya, saya figurannya. Tapi jadi sekarang jadi orang yang hebat ya Bu Ani ya. Jadi wakil kita di Karachi di Pakistan. Biar bagaimana itu orang yang terpilih kan. Dari sekian banyak orang yang terpilih mewakili Indonesia. Itu suatu kehormatan sekali. Terima kasih Pak Ikang, mohon doanya juga. Ya. Pak Ikang ini memiliki 2 putri dan istri beliau adalah artis yang terkenal yang juga secara akademis luar biasa. Kalau nggak salah Pak Ikang nyebutkan ada oleh 5 master ya Pak ya? Ya. Dan gelar doktor. Beliau juga artis meraih Piala Citra, juga sekarang jadi academician, membimbing mahasiswa dan sebagainya. Jadi luar biasa, satu contoh dari keluarga yang baik juga. Pak Ikang, apa sih kedekatan Pak Ikang dengan Pakistan selain ayah atau mungkin masa kecil yang indah atau pernah mengunjungi Pakistan? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia di harian di sini udah sore hari, mungkin sana siang hari ya. Saya senang sekali nih bisa ketemu sama teman-teman, ada Ali Nur Ahmad, Dodi Rahman ya. Ya, wah ini Mbak Poniman, ya Mas Poniman dan mungkin banyak lagi yang lain. Ada Lila Ade. Ini orang-orang Indonesia yang ada di Pakistan semuanya ya. Ya, saya rasa ya. Senang sekali kita bisa berjumpa di sini. Semoga perjumpaan ini menjadi manfaat buat kita ya. Saling mendoakan dan saling memberikan support. Jadi memang Pakistan tuh sebenarnya benang merahnya tuh dari bapak saya. Bapak saya tuh seorang diplomat karir seperti Pak Dr. Jun ini. Jadi idola saya itu adalah bapak saya. Karena dulunya dia pengamen juga. Waktu mudanya dia pengamen, dia pencipta lagu, dia penyanyi, dia pemain musik Hawaiian pada saat itu ya. Dia anak buahnya Pak Hugeng ya. Dia generasinya di Bapak Hugeng gitu, dan dia sangat gemar sekali bermusik dan mencipta lagu banyak gitu. Itu rupanya nurun kepada saya gitu. Tapi dalam suatu kondisi
karena begitu dia masuk DPLU, Departemen Luar Negeri, dia harus memilih antara karir dalam arti kata musik atau pekerjaan. Di mana pekerjaan ini dia bilang sama saya dia akan mengabdi habis-habisan buat negara tercinta. Jadi dia nggak mau double job, nggak mau cawe-cawe gitu loh. Dalam arti kata ya kalau udah jadi pegawai negeri kamu harus konsisten. Kamu tidak boleh mengerjakan apa-apa lagi. Kamu udah dibayar oleh negara, udah dipercaya oleh negara, udah diberikan target oleh negara, mewakili. Ya waktu itu dia ada terakhir sebagai duta besar di Islamabad ya. Jadi itu dia lakukan secara benar-benar. Dia tidak lagi katakanlah menjadi artis ya. Tapi di sela-sela dia melakukan diplomasi sama teman-temannya, dia menyanyi. Sehingga saya mempunyai kebanggaan yang amat sangat kalau seandainya teman-teman ayah saya pada saat itu orang asing ya, terutama dia menjulukannya the singing ambassador. The singing ambassador. Rupanya banyak memberikan nilai tambah buat dia dan juga memberikan kemudahan dia dalam melakukan diplomasi dengan dia mempunyai latar belakang kesenian yang cukup baik lah gitu kualitasnya. Dan saya rasa itu sekarang itu diwujudkan oleh Tantowi, teman saya Mas Tantowi. Dia duta besar New Zealand kalau nggak salah Iya, New Zealand ya. Tapi dia sekarang pekerjaannya diberikan pekerjaan tambah tuh dari Jokowi untuk bisa melobi Pasifik ya. Daerah Pasifik, dan dia melakukan dengan baik dengan nilai tambah kesenian yang dia punya itu dia bisa menyatukan kekerabatan komunikasi yang baik terhadap stakeholder dia semua gitu loh. Dan akhirnya ya ujung-ujungnya jual Indonesia itu menjadi lebih mudah, bisnisnya juga naik tingkatnya dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu nilai tambah. Dan Pakistan itu mungkin ya pada saat itu karena ayah saya terakhir tugasnya di situ dan juga habis dari situ ibu saya meninggal ya, karena mungkin hidupnya senang pada saat di Pakistan di Islamabad itu ya. Jadi kalau cerita tuh happy bener. Dan saya sama kakak saya udah nggak bisa ikut lagi karena harus masuk UI gitu loh. Jadi memang lucunya dulu saya punya perjanjian sama orang tua saya. Saya karena orang tua saya tuh tahu saya jiwa seninya menggebu-gebu gitu ya. Dia bilang, "Kamu boleh terus di musik asal kamu masuk UI." Gitu. Jadi saya itu masuk UI karena saya pengen bermusik terus jadi anak band. Jadi cita-cita saya jadi anak band, Pak. Oke. Dan Pakistan itu karena saya nggak bisa ikut ke sana, adik saya waktu itu dia di sana gitu loh, mewakili kita semua yang bisa ikut cuman adik saya, yang lain udah di Indonesia terus. Dan yang saya tahu ibu saya tuh sering cerita dengan itu istrinya dulu siapa Perdana Menterinya Begum, dia bilangnya Begum gitu. Iya. Ya, Begum. Manggilnya kayak Begum gitu ya gitu ya. Jadi dia akar ibu saya itu kan orang Sunda, orang Banten ya. Jadi wah sangat welcome sekali dan sangat suka bergaul ya. Jadi dia tuh deket dengan istrinya zaman itu apa ya? Ziaul Haq ya. Iya betul, Ziaul Haq ya. Benar. Jadi saya suka lihat foto-fotonya itu, kedekatan dia suka dipanggil. Ya dia melakukan itu juga dalam rangka membantu tugas suaminya. Karena saya juga tahu bahwasanya pentingnya seorang istri di sana luar biasa itu. Jadi itu merupakan paket ya Pak ya. Cafe Morning tuh yang ngurus ibu saya gitu loh. Terus ya jadi kayak Bu Ani gitu loh. Jadi memang itu kayak paket Bapak yang dikontrak bapaknya sama negara, cuman ini satu paket sama ibu saya gitu. Saking ya dia senangnya sehingga makannya kurang diperhatikan Pak. Dia suka makan kambing kayak begitu yang udah dilarang-larang sama bapak saya. Dia kena stroke sih begitu pulang dari Indonesia. Cuman yang saya lihat ya selama dia hidup tuh kehidupannya berkualitas. Dalam arti kata
memang dia bercita-cita ingin menjadi seorang istri yang baik ya, yang suaminya menjabat gitu ya. Ya kebetulan diplomat gitu. Dia menikmati bener lah gitu, dan saya yakin dia sangat berbahagia di sana. Itu jadi saya nggak pernah melupakan Pakistan ya. Udah gitu yang ketiga faktor dia membangun. Dia bilang waktu itu, wah ayah dapat kepercayaan untuk membangun kedutaan besar nih. Belum ada kedutaan besarnya karena pindah ke Islamabad waktu itu kan baru ya. Dari Karachi ya. Dan juga pada saat itu kan kondisinya nggak aman ya Pak ya. Saya juga khawatir tuh terus terang kondisinya. Tapi ya alhamdulillah ya saya ya mungkin karena dia rajin melakukan diplomasi dan orangnya ya cukup baik gitu, cukup banyak temannya sehingga dia cukup aman lah tinggal di sana dan akhirnya dia bisa menyelesaikan dengan baik. Dan alhamdulillah kalau seandainya kita kedutaan besar di sana ada tanda tangan dia tuh Fauzi Abdurrani di kedutaan itu, dan dia cerita benar tuh soal korupsi katanya. Ini benar-benar amanah kita diserahin uang yang begitu besar untuk membangunnya di bawah tanggung jawab dia. Dia benar-benar dia jaga amanah gitu loh. Ayah saya tuh tipe yang benar-benar jaga amanah, yang bangga benar terhadap dia punya karirnya gitu loh. Jadi kalau dia dapat fasilitas dari negara ya, misalnya mobil dinas gitu ya, saya nggak boleh pakai Pak sekeluarga tuh, hanya dia aja. Ini mobil negara katanya. Bensinnya semuanya di ini. Jadi ini kamu nggak punya hak sama sekali. Kamu naik bus saja katanya gitu. Jadi keluarga saya waktu itu bapak saya aja dapat fasilitas dari negara, dapat mobil mobil kantor lah plat merah gitu ya waktu di Jakarta ya, dan anak-anaknya semua naik bus gitu lah. Ya begitulah kehidupannya yang saya sangat ingat ya, kaitannya dengan kalau bicara Pakistan tentunya yang paling banyak itu kaitannya dengan kehidupan ayah saya sebagai diplomat ya, diplomat sejati lah. Dan dia juga sering cerita soal murid-muridnya dia gitu kan ya. Dia habis itu kan dia ngajar gitu. Beberapa lama di Sesdilu ya namanya Pak ya. Sekdilu Pak. Sekdilu ya, Sekdilu. Itu saya kadang-kadang suka nganterin dia juga dulu gitu loh. Dan dia sangat bangga sekali gitu. Waktu saya Sekdilu nggak ketemu Pak Ikang ya. Saya cuma lihat Pak iya. turun dari mobil masuk ke kelas. Iya benar. Iya. Sayang sekali ya, cuman ya akhirnya saya ketemu dengan murid-muridnya ayah saya karena saya juga masuk ke, kita nih ada angkatan muda ADLN Pak. Jadi ayah saya dulu masih sekolahan lama namanya ADLN ya. Apa tuh namanya? Akademi Dinas Luar Negeri. Dinas Luar Negeri ya. Cuman ada beberapa angkatan zamannya apa dulu yang orang Arab tuh yang duta besar tuh, yang juga menteri Ali Alatas. Nah, ayah saya tuh sekamar sama Ali Alatas tuh kalau itu dia cerita gitu pada saat dia melakukan kuliah lah seperti itu. Ya banyak sekali ya ceritanya. Gitu. Pak Ikang dari pihak keluarga mertua atau istri ada hubungan dengan tanah Asia Selatan nggak? India, Pakistan atau jadi sebenarnya itu India, Pakistan. Kalau nggak salah tuh satu sejarah ya Pak ya? Ya, dengan Bangladesh juga satu wilayah. Betul. Jadi dia tuh India Pak. Ya. Dia aslinya India. India Muslim. Dia keluarga Haq gitu yang saya tahu. Jadi dari kakeknya itu, kakek buyutnya beremigrasi sebelum ke Indonesia ke Singapura. Udah gitu ke Indonesia tuh banyaknya di pasar baru tuh Pak, kalau ada toko-toko sport itu. Iya. Tapi emang India dia, tapi India Islam. Tapi banyak yang orang bilang Pakistan ya sebenarnya karena emang pada saat itu kan Pakistan adanya di tahun 40 berapa ya? 7 ya kalau nggak salah. 46 merdeka sendiri. 46 betul. 47. Iya. Jadi ada perpisahan negara itu begitu tahun itulah. Ya. Nah, seperti itulah asal tapi Pak Ikang Jadi ketemunya bukan di Pasar Baru kan ya Pak ya? Bertemu Bu Marisa lagi syuting film Tinggal Landas buat Bekasi kalau nggak salah ya? Iya. Benar. Saya
Dari aku bermula karir dari pencipta lagu. Jadi sukses menjadi pencipta lagu, ikut semacam festival lah. Waktu itu ada festival pencipta lagu remaja, lomba cipta lagu remaja tahun 79. Di situ menang juara 3. Yang lagunya judulnya Cahaya Kencana, dinyanyiin oleh Ahmad Albar, idola saya pada saat itu ya. Jadi dari situ saya mulai yakin, wah ternyata jadi musisi tuh punya penghasilan yang boleh dibilang bisa diandalkan lah gitu ya, gitu loh. Dia jual lagu, akhirnya karena lagu saya banyak diterima oleh produser gitu loh. Suatu saat kita bikin banyak lagu, udah gitu bikin band sama ADMS gitu loh. ADMS ininya staff namanya, apanya di SMA 3 ya Pak ya, ketemu ADMS. Di SMA 3 itu. Saya 1 tahun di bawah Faris RM waktu itu. Emang sering diajak sama Faris juga pada saat kita bikin semacam kayak grup-grup band pada saat SMA lah gitu ya. Dan dari situ ya rekaman rupanya ya grup bandnya cuman bertahan 1 tahun. Niat rekaman juga saya hanya sebagai pencipta lagu sama pemain drum. Karena saya waktu itu di Jepang saya belajar di Yamaha, belajar drum sama keyboard, komposisi keyboard. Itu juga saya minta bener sama ayah saya dulu. Hampir nggak dipakai, nggak boleh saya nggak dibeliin drum karena drum kan mahal ya. Saya sampai puasa 3 hari tuh. Jadi ayah saya, terutama ibu saya yang khawatir, ini anaknya gimana nih Pak, udah dibeliin aja banyak. Wah, akhirnya kan nakal saya itu ya, akhirnya dibeliin drum juga. Tapi ya kayak begitulah kenyataannya. Emang saya agak berkeras gitu kalau soal di musik itu ya Pak ya, sehingga bisa jadi seperti sekarang. Dan emang ya banyak kalau bicara referensi musik tuh waktu di Jepang, karena Jepang pada saat itu emang udah maju ya. Waktu itu ayah saya jadi orang ketiga kalau nggak salah minister ya, masih atau minister counselor gitu loh. Nah itu jadi hiburan di sana udah kayak di Amerika lah gitu loh. Jadi kalau saya dapat jajan dari ayah saya, dari ibu saya nggak pakai buat jajan, tapi beli buat plat long play, vinyl. Ya sampai kayak begitu gitu. Jadi saya nggak makan di luar hanya buat beli vinyl aja. Supaya waktu itu saya kayak Queen gitu kan, David Bowie, Uriah Heep, Deep Purple, zaman-zamannya itulah ya, klasik rock lah pada saat itu gitu loh. Pak Ikam berarti waktu di Jepang itu sempat kuliah di sekolah Indonesia Tokyo. Betul, di SRIT, Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Sekarang silaturahminya masih nih Pak. Saya jadi ketua alumni sekarang. Ketua alumni karena mungkin ya udahlah, karena sering ke Jepang, udah Kak, manggilnya Kak kan, nggak boleh manggil Om. Karena kita Kak jadi ketua alumni, oke aja deh, yang penting kita bisa guyup sama-sama. Akhirnya jadi ketua alumni SRIT, Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Sekolah di Tokyo itu struggling tuh sekarang tuh benar-benar sekolah itu benar-benar struggling ya, karena bikin sekolah sendiri kan nggak ada biaya khusus ya dari pemerintah ya, jadi benar-benar mengelola itu dan dari dana-dana masyarakat juga sekitar situ gitu, akhirnya bisa menjadi seperti itu gitu loh. Jadi tadi menarik sekali pengalaman struggle-nya Pak Ikang ini, mungkin bisa jadi role model paling tidak untuk remaja-remaja yang punya kesempatan di luar. Jadi ternyata di luar juga hidupnya juga struggle ya, bukan berarti manja. Betul. Mau beli sesuatu harus ditabung gitu ya, untuk juga katakanlah mimpinya tadi fokus pada bidang musik. Terus Pak Ikang kemudian bagaimana tuh bisa, tadi udah menang lomba di lomba cipta lagu remaja yang sangat terkenal sekali waktu itu. Dan juga SMA 3 memang tempatnya para musisi dan artis berkumpul ya. Ada festival segala ya Pak ya. Jadi banyak musik tumbuh dari situ. Kehidupan akademiknya gimana tuh Pak Ikang? Pasti kan Bapak Ibu juga khawatir, terus di situ kan namanya anak muda, kita juga tahu beberapa remaja di situ ada yang remaja memakai katakanlah obat-obat dan sebagainya. Bagaimana kiatnya Pak Ikang bisa
memenuhi Ya. ambisi musik tapi bisa menjaga itu? Ya, memang saat itu saya rasa zamannya orang banyak yang drugs ya, Ya. dan parah gitu loh kondisinya. Cuman ya saya tuh memang dari dulu tuh kalau bicara narkotik saya hitam putih bicaranya gitu loh. Jadi saya terkenal dulu nggak gaul, cuman kalau diajak-ajak nggak mau gitu loh Pak. Karena saya pikir hidupnya bukan main-main. Sekali kita pakai, kita akan kena terus. Jadi dulu kalau ada teman saya yang kena, terus dia bilang cobain deh gitu, saya berantem sama dia gitu. Saya anggap dia bukan teman saya, karena dia mau merusak hidup saya gitu. Sampai begitu pikiran saya tuh benar-benar saya diajarin sama orang tua sampai seperti itu. Dan saya udah ada dalam pikiran saya, ada orang itu nanyain bukan untuk pergaulan nih, bukan hanya untuk coba-coba nih. Hidup tuh bukan buat coba-coba, sekali lu pakai, lu edik itu dan bisa menyebabkan kematian. Karena di tetangga saya tuh ada kejadian di pasar Minggu di rumah saya ya dulu, anak seorang pejabat ya, bapaknya jaksa kalau nggak salah, dia mayatnya ditaruh di depan aja gitu rumahnya, begitu dia edik sampai dia meninggal di depan rumahnya seperti itu. Itu saya nggak lupa tuh keadaan seperti itu. Jadi saya benar-benar nggak main-main kalau soal narkotika. Memang kalau bicara musik ya, dunia musik rock itu dekat sekali memang. Saya nggak bisa bohong itu. Di mana-mana ada teman saya ya, penggemar saya, orang yang mendukung karir saya ya banyak sekali yang pakai. Cuman dia tahu saya mempunyai persepsi yang jelas mengenai kehidupan saya. Saya nggak mau main-main lah dalam soal seperti itu gitu. Yang itu yang saya ajarin sama anak-anak saya juga seperti itu gitu. Saya tegas kalau soal seperti itu gitu. Jadi ya nggak mempan gitu. Jadi sampai satu saat kalau dia bilang wah saya nggak gaul nih, kalau begini lo nggak gaul, lo rocker masih nggak pakai gitu. Gue pikir nggak ada masalah. Dan gue cerita, lu tahu apa soal Mick Jagger misalnya? Lu pikir Mick Jagger make? Ya, kok make sekarang umurnya hampir 80 tahun dan sehat. Gila dia nyanyi 2 jam. Staminanya luar biasa. Mana mungkin dia make, gue bilang. Lu pikir, pakai otak. Jangan kita dibodohi dengan propaganda. Ya, bad boy. Ya kan, itu kan bad boy itu jualan buat dia. Kelihatan dia hidupnya kayaknya hancur-hancuran begini kesini ke sono kayak nggak ada. Tapi sebenarnya dia hidupnya benar-benar well managed gitu loh, sehingga dia bisa bertahan seperti itu. Saya beradu argumentasi sama teman-teman saya seperti itu. Jadi kita jangan deh saya suka musik rock, tapi kehidupan this is my life. Gue nggak mau hidup gue sia-sia kayak mereka gitu, misalnya kayak Kurt Cobain atau kayak apa gitu ya. Itu pilihan lah gitu loh. Silakan kalau mau di akhir dengan mati muda, bunuh diri, ya so what gitu, sia-sia gitu loh. Gue masih pengen punya keluarga, punya anak dan sebagainya gitu lah. Jadi dari situ tuh saya udah punya rencana hidup yang matang. Saya tidak bisa terpropaganda dengan kehidupan gaul pada saat itu ya. Nggak ngaruh buat saya gitu. Saya udah tahu saya harus ngapain dan bagaimana. Karena saya orang negotiator sih. Saya kan pengen jadi musisi aja harus masuk UI. Ya kan udah susah-susah masuk UI, masa saya pakai ngedrugs itu, that's very stupid kan ya. Jadi gue nggak mau jadi orang bodoh lah gitu loh. Dan aku lihat orang yang pakai begitu kan kayaknya telat mikir terus gitu, bego deh gitu, nyanyi terbata-bata juga. Mana bisa lu di panggung, lo jadi frontman, terus begitu gitu loh. Iya kan? Nah, fatal ya orang Indonesia yang niru tuh gaya hidupnya dulu, baru karyanya. Bukannya karyanya dulu kan. Nah, ini kan kalau gaya hidup itu kan bisa dibikin-bikin nama dia. Tapi yang penting kita karya dulu gitu loh. Nah, itulah. Jadi bagaimana salah satunya saya memulai karir tuh benar-benar disiplinnya tuh ketat. Ini emang kalau kita banyak di luar negeri ya, itu gunanya tuh jadi anak diplomat ya. Kita ngerti masalah disiplin, kita ngerti masalah janji sama orang, komitmen, diplomasi, bahasa yang lebih daripada satu bahasa.
kita bergaul dengan berbagai bangsa dan sebagainya, jadi wawasan kita luas. Kita jadi tahu mana yang fake, mana yang benar, mana yang fake gitu loh. Nggak, kan orang juga susah kalau di Indonesia kan dia dengar ceritanya, wah ini kalau bintang ini kehidupannya kayak gini nih, wah kan orang Hollywood begini kan. Dia cuma baca aja kan. Dia nggak tahu persis. Nah, kita di luar negeri tuh lebih terbuka dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kita tahu gitu loh. Dan ini menarik nih Pak Ikang. Saya begitu masuk UI kan, saya waktu itu belum jadi artis benar. Ya baru jadi pencipta lagu lah. Akhirnya kan dikerjain sama teman-teman di FISIP kan, tahu lah suka ngerjain orang kan. Waktu itu anak-anak PSP itu yang kerjain tuh Pak, semuanya tuh. Yang teman-teman asal tahu aja, yang namanya Dono Warkop itu dosen saya. Jahil lagi Pak ya, jahil. Iya, Kasino terus departemen administrasi dia karena dosen saya gitu loh. Iya, jadi ya mereka kelihatannya lucu ya, tapi begitu jadi dosen galak, strength, nggak bercanda gitu loh. Mereka bercanda pada saat mereka melakukan pekerjaan mereka secara profesional, itu mereka jual. Tapi jadi dosen benar-benar. Jadi dosen sosiologi waktu itu, Mas Dono. Ya, betul. Ya. Jadi ya itulah kehidupan dari situ, sukses di musik, udah gitu saya dilihat lah sama produser film. Nah, baru deh ada tawaran main film, salah satunya ketemu dengan calon istri. Nah, sekarang istri saya gitu lah. Kita jadi bintang film ketemu cewek-cewek cantik kan. Saya dulu pengen jadi bintang film, saya nggak punya clue. Saya ngelihat Rano Karno tuh begitu hebat ya, bisa acting. Wah, nggak mungkin lah saya jadi orang seperti dia. Saya anggap itu dari kayangan gitu. Tapi begitu saya dapat tawaran, saya nggak yakin. Ya udahlah, yang paling nggak bisa ketemu cewek-cewek cantik lah gue pikir. Akhirnya keterusan, baru belajar acting. Ya. Kalau saya lihat ini Pak Ikang, kebetulan saya dan istri juga sama-sama dari UI ya. Kalau banyak sekali tumbuh di karirnya Pak Ikang ini kan di tempat yang bagus dan juga upbringing atau tumbuhan dari orang tua ya sebagai anak diplomat misalnya. Sangat. Terutama orang Indonesia sangat mudah terkesima oleh luar negeri. Jadi kalau yang mereka ada di luar negeri ternyata lebih waras. Semua yang dilihat dalam berita itu kan propaganda semua. Jadi kita bisa ngomong, jadi bisa jadi di frontliner dan ngomong semua yang di dalam media itu bullshit gitu kan, karena kita tahu hanya lifestyle-nya bukan esensinya. Jadi kita nih para penonton di sini nih perlu nyatet apa yang diberikan wisdom dari Pak Ikang tersebut. Kalau kita pernah mengalami itu semua menjadi punya ada kata-kata yang wise. Kemudian juga tadi fokus ke dalam karirnya dan membentengi diri, ini pasti nggak mudah Pak. Teman-teman yang lain habis latihan nongkrong harus melipir gitu kan, dengan resiko nggak dapat proyek atau apa ya mungkin ya, gitu Pak Ikang ya, pastinya berat. Iya betul. Selama di kuliah pasti juga nggak gampang ya Pak. Iya, dan apa ya, karena saya emang pengen hidup saya nggak sia-sia ya Pak ya. Jadi musisi pun saya pikir saya nggak cukup gitu loh. Saya masih punya waktu banyak nih. Jadi saya berpikir musisi itu apa sih? Sekarang prestasi kita tuh ujung-ujungnya orang lihat apa? Label kita, Ikang, siapa gitu. Ada labelnya kita masing-masing kan ya. Nah itu buat bisnis tuh bagus sekali Pak ternyata. Label tuh sebenarnya kalau dalam ilmu marketing tuh branding. Nah, begitu saya pelajari di S2 ilmu itu, strategic management, saya tahu ternyata hidup saya nggak sia-sia jadi bintang film, jadi musisi, jadi artis. Tinggal diisi ilmunya aja sama pengalaman. Jadi deh. Karena begitu saya masuk, saya S2-nya di UGM Pak. Ambil strategic management. Nggak sampai 2 tahun saya kelar. Saya udah tahu mau nulis apa. Karena saya udah kerja, udah bisnis di properti, udah bikin proyek. Jadi saya bikin property-tainment. Nah itu masih berurusan sama nilai kesenian juga, property-tainment. Intinya adalah properti itu nilai entertainment atau nilai kesenian entertainmentnya itu embedded dengan produk itu sendiri. Jadi itu bukan nilai tambah tapi embedded. Jadi setiap kali kita bikin proyek real estate, properti itu pasti ada
unsur entertainmentnya di situ. Pasti saya bisa buktiin itu semuanya. Konkretnya gimana Pak Ika ketika bikin konsep properti? Konkretnya gimana biar teman-teman tahu nih yang dengerin? Konkretnya begini. Kalau mungkin kita founder kita lah Ciputra, kita lihat. Selalu dia dengan branding, dengan ada patung-patung, dengan janji bahwasannya kalau jadi ini akan jadi komunitas yang berkualitas, ada fasilitas A, B, C, D, jadi kota mandiri dan sebagainya. And it happened. Jadi it happened gitu. Dan itu akhirnya bisa buktikan itu terjadi. Dulunya kan hanya jual gambar dia. Ya kan? Orang dijanjikan dia akan masuk ke dalam suatu hunian yang berkualitas, yang ada semua fasilitasnya, yang bisa dia menjalankan kehidupannya secara normal, ada fasilitas ibadah, ada fasilitas bisnis, ada fasilitas pendidikan dan sebagainya. Di dalam proses itu dia masih digambarkan dan merupakan janji, ya kan? Disitulah entertainment itu masuk gitu loh. Janji yang dipercaya sama orang dan itu terjadi gitu loh. Gitu. Jadi memang sebagai nilai tambahnya juga kita ngelihat di setiap tempat-tempat, terutama tempat-tempat usaha itu pasti ada unsur entertainmentnya Pak, ya kan? Misalnya ini akan jadi klaster Pakistan misalnya, dibikin seperti kayak Pakistan kehidupannya, itu entertainment, itu bagian dari entertainment itu kan definisi entertainment itu kan bisa membahagiakan orang, kita janjikan dan orang percaya dan orang rasakan gitu loh, itu entertainment gitu loh. Jadi di situ sangat relevan sekali. Bertahun-tahun saya menggeluti dunia entertainment, begitu saya masuk di properti itu ternyata sangat bermanfaat. Dan saya juga melihat setiap orang hebat ya Pak ya, yang karirnya hebat, pasti dia menyukai entertainment dan kesenian. Dia pasti ada unsur-unsur seperti itu. Itu yang membuat dia jadi lebih kaya. Dia punya penampilan, dia punya perilaku dan sebagainya, dan cara dia berpikir juga. Karena itu menyangkut juga masalah budaya juga di situ. Jadi memang ternyata di situ tesis saya tuh ya waktu itu saya dapat A. Jadi saya lebih bagus. Saya terus terang kalau saya lebih bagus S2 saya Pak daripada S1 saya hancur-hancuran. S1 saya 7 tahun saya hampir DO karena dimusuhin sama dosen-dosen karena nggak serius kuliahnya, karena ya itu saya barengin dengan main musik, main film dan sebagainya. Tapi saya punya keyakinan itu semua manfaat buat hidup saya gitu loh. Dan pada akhirnya saya satuin gitu loh, di dalam hidup saya itu loh. Dan dia bisa berjalan dengan baik gitu loh. Tapi saat itu ya tentunya dalam proses itu ada yang kita korbanin kan Pak ya. Jadi waktu terutama kalau main film Pak itu bulan-bulanan kan. Dan itu waktunya panjang. Kalau musik sih nggak terlalu. Kita latihan, main, show, paling 2 jam kelar gitu kan. Tapi kalau film itu ya karena kolektif ya. Jadi tentunya dia kan pergi sama-sama di satu tempat dulu, direncanain dulu adegan A, B, C, D, pilih dengan siapa. Jadi gantian gitu kan. Adegannya banyak dan rame. Nah itu yang membutuhkan waktu di situ gitu. Tapi ya aku lakukan itu bagian daripada proses manajemennya. Dan saya juga bingung kalau seandainya orang bilang main musik itu kenapa main ya? Karena musik itu selain pakai intuisi juga pakai pikiran dan pakai skill mainnya. Dan itu pekerjaan menurut saya gitu loh. Cuman dari dulu orang bilang main band ya oke lah. Tapi ujung-ujungnya kan kita pertanggungjawabkan kita punya karya gitu loh. Dan di musik itu benar-benar kita dicoba untuk bisa ada di dalam satu komunitas di mana kita bisa bekerja baik dengan yang lain gitu loh. Jadi manajemen lah gitu. Di dalam satu musik paling kecil tuh band itu kan trio itu benar-benar harus masing-masing harus percaya dengan skill masing-masing, arahnya kemana, pengalamannya, skillnya bagaimana, dia baru bisa main
indah gitu ya. Nah itu manajemen musik itu ya kalau benar-benar mau diterjemahkan menjadi ilmunya tuh luar biasa gitu menurut saya sih. Karena kalau Pak Jadi Fauzi kan memang singing ambassador. Nah, kalau Pak Ikang ini ambassadorial singer. Jadi penyanyi yang punya kemampuan ambassadorial. Jadi kemampuan untuk bernegosiasi, kemampuan untuk membawa get things done, mewakili negara, dan juga gampang berinteraksi dengan banyak orang. Kan saya berapa kali bertemu, saya lihat Pak Ikang pergi ke Belanda waktu itu, saya lihat ada di Belanda. Dan ke Belgia, masa kecil Pak Ikang ada di Belgia, kemudian visit ke Malaysia. Dan beberapa teman ceritanya selalu menyenangkan. Itu kan pasti salah satu ciri-ciri orang ambassadorial ya, gampang bergaul, gampang diterima, terus punya fokus. Itu menurut saya cuma dibalikan dari Pak Fauzi sama Pak Ikang, bedanya itu aja. Jadi menurut kalian tadi luar biasa ya. Jadi kemampuan untuk melakukan branding terhadap diri sendiri itu dimulai dari kemampuan untuk belajar apapun saja, kemudian tadi Pak Ikang mulai dari musik yang memang passionnya, film yang saya pikir mencoba di luar itu, kemudian selalu ada opportunity untuk membuka kesempatan lain, seperti kemudian akhirnya menjadi pengusaha. Tapi sebenarnya kata kunci yang paling penting adalah tadi bisa membangun entertainment nih. Kalau entertainment betul Pak Ikang, seluruh orang hidup itu perlu entertainment karena itu bagian dari ice breaking, bagian dari inclination. Kalau orang udah terhibur, mudah masuknya. Jadi ini mungkin dia percaya sama kita. Ya, kalau nanti teman-teman di sini ada yang bertanya, silakan di chatting, nanti Pak Ika akan bertanya. Ini juga pesan juga nih Pak Ikang buat diaspora Indonesia yang mayoritas di sini kebanyakan istri dari laki-laki Pakistan mayoritas, mereka bekerja di sini, mereka ikut suaminya. Mungkin juga pikiran, aduh cuman ngurusin anak dan suami, terus apa yang harus saya lakukan untuk bisa hidup lebih bermanfaat. Tadi pelajar-pelajar dari sharing pasti akan lebih berdampak kalau disampaikan oleh seorang Ikang Fauzi yang punya pengalaman, dan mungkin banyak yang dulu menggemarinya di dalam sini nih yang dengerin. Silakan Bu Titi nih, Bu Titi. Iya, selamat sore Pak Konjen, selamat sore Bang Ikang. Udah, ya, ini saya kagum sekali ya dengan pasangan. Bu Titi, kenalkan diri Bu Titi, udah berapa tahun di sini, suaminya, anaknya itu, kenalkan dulu biar Pak Ikang tahu. Iya, saya pindah di Pakistan itu tahun 2001. Ya, jadi saya jadi tua di sini. 20 tahun. Jadi tua di sini Pak Ikang ya. Nah, terus kebetulan selama 10 tahun saya kan dulu kerja di Jakarta ya, ketemu suami juga di tempat kerja. Setelah itu saya diboyong ke sini. Nah, selama 10 tahun itu di sini tidak kerja. Jadi karena terbiasa kerja dulu itu, terus di sini tidak kerja. Jadi waktu itu sempat kehilangan arah lah. Kehilangan arah, gimana sih ya. Nah, alhamdulillah akhirnya saya dapat diberi kesempatan oleh Allah untuk bekerja selama 8 tahun. Nah, terus sekarang ini saya lanjutkan dengan freelancing. Nah, itu sedikit mengenai saya. Nah, kerja apa Bu sekarang? Saya freelancer sekarang, Pak Ikang. Oh, di Konjen RI? Bagaimana? Enggak. Di Konjen? Oh, enggak. Saya penerjemah untuk Microsoft. Oke. Ya Microsoft, Netflix, dan segala macam. Kalau dulu di perusahaan IT, IT kebetulan kita dulu perusahaan yang saya ikuti ini dulu memiliki proyek di World Bank di Indonesia, Bank Dunia ya, yang dulu proyeknya namanya PNPM ya, jadi itu microfinance. Nah, yang saya ingin tanyakan sendiri untuk Mas Ikang, waktu itu Pak Ikang kan ini ya, waktu masih S2 itu sudah mulai
menjalankan bisnis real estate ya. Nah, tentu saja karena Pak Eka sebagai seorang artis semuanya lancar-lancar saja ya. Iya. Nah, ini yang saya lancar-lancar saja. Nah, ini yang ingin saya tanyakan itu, saya itu karena di sini, nah kepingin sekali memiliki properti di Indonesia, tapi kok takutnya minta ampun. Itu kenapa ya, Pak Ikang? Oke. Silakan ya, Pak Ikang, pertanyaannya. Ya, Pak Ikang. Jadi pertama Bu Sisi namanya. Titi, Pak. Ibu siapa? Titi. Ya. Ibu Titi. Ya. Makasih Bu Titi. Pertanyaan bagus sekali. Senang sekali bisa bicara sama Bu Titi langsung. Dan saya rasa itu Bu Titi orang yang hebat ya. Dan pertama yang pada saat merasa belum ada pekerjaan, akhirnya punya pekerjaan. Sebenarnya kalau bicara pekerjaan, kalau buat saya tuh bukan semata-mata hanya menghasilkan uang ya, tapi bermanfaat buat banyak orang itu. Jadi sementara kalau seandainya ikut suami atau apa, pekerjaan kayak Ibu Konjen tuh luar biasa, amanah yang luar biasa sekali itu. Kita itu wakil kita juga semua di sana gitu loh. Dan itu pekerjaan yang bermartabat dan bermanfaat gitu loh. Tapi akhirnya dapat pekerjaan juga yang seperti itu. Nah, kembali kalau kita bicara beli rumah di sini, memang harus berhati-hati, Bu. Iya. Ya, jadi memang setiap rumah tuh ada. Dulu saya juga pernah kerja sama ini ya, sama di di Departemen Luar Negeri. Cuman sekarang ini ya tergantung orang ya, saya belum lagi melakukan kerjasama. Jadi kalau kita membeli rumah di Indonesia, pertama nilai tambahnya dulu ya kita tahu. Bahwasannya penghasilan ibu di sana tuh jauh lebih tinggi kalau ditukar uang dengan rupiah kan. Jadi punya nilai tambah lah gitu loh. Ya. Jadi uang itu sebenarnya kalau di-convert ke rupiah bisa menjadi rumah yang keren lah, cukup keren sesuai dengan mimpi ibu lah gitu loh. Tapi yang kedua, ibu harus pilih benar. Bicara developernya siapa. Betul. Developernya siapa. Proyeknya di mana aja. Izin-izinnya seperti apa. Izin-izinnya kan bisa dipelajari ya. Sekarang banyak di Google itu. Jadi dan sekarang developer tuh nggak ada lagi seperti dulu yang gampang-gampang kabur tuh nggak ada, Bu. Karena sekarang udah semua serba transparan. Benar kalau seandainya ada yang kalau ada orang yang kapan tuh? Baru-baru aja, Bu. Saya kenal 2 kali ya. Itu dia. Itu tahun berapa? Yang satu itu baru-baru saja di Jogja tapi yang pertama itu udah lama sekali. Itu prosesnya seperti yang saya bilang nggak tadi, Ibu mengenali developernya siapa, legalitasnya seperti apa, perusahaannya, ya kan, dia punya apa, proyeknya di mana aja, dan terhadap perumahan itu, hunian itu legalitasnya udah sejauh apa dia punya, itu kan semua bisa dicek itu, Bu, semuanya. Semua pembayaran juga kan kalau seandainya kita ngeluarin duit itu bisa di-trace. Ya. Dan apalagi kalau ini masalah kalau Ibu melalui perantara. Nah, kalau melalui perantara ini kan satu hal yang susah untuk kita ukur ya. Karena ya kredibilitas si perantara ini juga harus kita pertanyakan gitu loh. Apakah dia mampu, dia benar, niat baik atau tidak gitu kan. Nah, itu saya kurang yakin. Tapi kalau seandainya Ibu mau jelasin juga ditipunya di mana, boleh tuh. Saya mungkin bisa berbagi informasi sama Ibu gitu lah. Seharusnya sih kalau sekarang bicara properti sekarang tuh sangat ini ya, sangat ketat ya orangnya. Kita juga kan dapat izin nggak gampang, Bu. Sebagai seorang developer itu banyak hal yang harus apalagi harus dilalui gitu proses perizinannya. Apalagi sekarang dengan ada sistem ini nih, kita udah nggak bisa main-main lagi, semuanya serba transparan, perpajakan dan sebagainya gitu loh. Itu udah dibikin sistem yang sangat kuat sekali gitu loh. Jadi kalau sampai ada orang yang
ketipu. Nah itu mungkin ya proses itu yang kurang dijajaki gitu ya. Pada saat kita ketipunya betul, macam-macam. Pak Ikang ya, ada yang bangunannya tidak uang prestasi nggak dibangun sama sekali, atau tertipu DP kemudian hilang begitu saja. Jadi memang macam-macam jenis perusahaan juga. Ya ini bahkan terakhir ini banyak sekali penipuan yang atas nama syariah. Ya. Saya sedih banget. Sebenarnya syariah itu nilai tambah buat saya dari sisi keilmuan, dari sisi produk, dan dari sisi profesionalisme. Syariah itu sangat profesional sebenarnya. Tapi ini dipakai orang-orang yang oportunis gitu, yang seolah-olah dia nggak mau pakai uang bank. Jadi dia bertindak sendiri sebagai bank gitu, Pak. Betul. Nah ini yang salah gitu loh. Akhirnya dia punya kewenangan untuk mengutip uang konsumen sembarangan dan menggunakannya juga tidak transparan. Akhirnya kemana dia kabur dan sebagainya gitu lah. Nah ini jadi itu ya orang yang punya nilai niat jahat sih ya bisa aja sih. Tapi satu hal, kalau dia melakukan itu ya selesai, dia sampai di situ udah. Nggak bisa, saya 30 tahun nih di properti. Satu-satunya cara supaya bisa bertahan ya kredibilitas kita harus baik. Gitu. Saya nggak ngerti ya kalau seandainya ibu sampai seperti itu ya. Tapi kalau orang itu saya kenal ya, saya kejar itu. Saya mau sebutin malu Boleh, nggak apa-apa. Atau mungkin ini boleh kita nanti. Perusahaannya terkenal. Kalau perusahaannya terkenal, apalagi udah go public, nggak main-main tuh. Belum juga sih, maksudnya terkenal tapi di daerah gitu loh. Belum juga terkenal mungkin. Tapi banyak proyeknya. Banyak proyek. Iya. Banyak proyeknya, terus setelah itu kok menghilang gitu. Jangan menyerah, Bu. Itu ya, jangan menyerah. Insya Allah tidak. Itu bisa di-trace kok. Ada tanda-tanda buktinya semuanya kan? Iya, ada. Skor ya untuk apa gitu. Itu bisa. Dan sekarang tuh kalau kita bicara pengadilan tuh pengembang tuh lebih lemah daripada konsumen. Ini sekarang nih. Itu ya. Nanti ini aja Bu Titi. Konsumen tuh lebih dibelain sama negara. Begitu ya. Saya ingat properti, saya juga salah satu korban nih. Iya Pak. Tapi kondisinya uang prestasi Pak Ikang, uang prestasi. Kemudian jadi delivery-nya lambat. Kemudian begitu itu harganya disesuaikan lagi harga baru. Padahal sudah selesai pembayaran. Tapi ya, ini saya jujur Pak ya. Ayah saya juga korban Pak. Gitu ya. Iya, makanya itu yang bikin saya juga, aduh ini kok bisnis ini kelihatannya nggak jelas gitu, nggak transparan. Jadi aku jadi salah satunya itu yang membuat aku juga jadi pengen memperbaiki bisnis itu ya, karena di situ juga banyak orang-orang yang benar juga, yang berkualitas dan baik juga gitu kan. Ya orang jahat di mana juga ada ya. Ayah saya juga begitu Pak. Dia bayangin aja dia menabung ya uang nggak segitu banyak. Waktu itu di Benteng Garuda kita di Pasar Minggu beli. Begitu pulang rumahnya nggak ada nggak jadi apa-apa. Tanahnya juga nggak jelas. Itu akhirnya kita setahun kita nginep di rumah saudara. Sedih banget. Mobil udah dijual, apa semua kan pindahkan kita untuk punya rumah kan jual mobil pada saat itu. Sekarang udah nggak bisa lagi. Ya kan beli mobil kita jual, udah gitu ayah saya bisa punya rumah, bangun rumah. Jadi di situ kejadian seperti itu, wah itu benar-benar satu hal yang membuat berat sekali. Tapi saya punya anak dosen ITB, seorang insinyur sipil, arsitek ya. Dia bantu itu suami daripada adiknya ibu saya gitu loh. Gitu. Akhirnya selesai rumahnya. Jadi emang ya kalau ini bicara kasus ya, seperti itu gitu. Tapi makanya saya kembalikan lagi, kalau ibu
nanti kalau ada kesempatan untuk membeli lagi ya pilih perusahaan yang baik lah. Syukur-syukur udah go public gitu kan, lebih gampang. Pak Ikang juga salah satu pertimbangan Bu Titi. Ya. Kalau saya gampang dicari, Bu. Iya, gampang dicari. Saya bikin properti itu genteng bocor aja orang ngadu langsung ke rumah saya, Pak. Ya. Udah ada reputasi jadi nggak takut. Iya, sekarang saya tinggal di salah satu proyek saya pertama. Itu dulu pertama-tama kali gitu tuh. Genteng bocor aja ngadu sama saya tuh. Proses sertifikat sampai di mana, wah gitu. Nah itu pengalaman saya, kan jarang seorang developer yang mau tinggal di proyeknya dia sendiri gitu. Iya kan? Dia mau lah menerima semacam kayak pujian-pujian gitu. Oh bagus proyeknya begini, rumahnya bagus. Tapi begitu genteng bocor dia nggak mau urusin. Kalau saya ya mau nggak mau saya urusin. Gitu. Oke, thank you Pak Ikang. Bu Titi mudah-mudahan bisa jadi itu encouragement next lebih baik. Iya, terima kasih penjelasannya Pak Ikang. Sekarang ya saya doain ya Bu, lain kali lebih hati-hati. Lebih hati-hati, kita punya pilihan Bu. Iya ya, betul. Saya kita punya pilihan, kayaknya kita jatuh pilihan ke orang. Ya. Sepertinya itu dulu itu juga sudah hati-hati, kurang gimana gitu ya kayaknya ya. Ya. Tapi kok akhirnya kok lagi-lagi gitu loh. Ya, jadi memang banyak godaan. Ya saya bilang kalau saya jujur dia ayah saya juga pernah kena, itu sakit hati saya. Jadi mungkin ketiga kali insya Allah enggak Bu Titi. Salah satu itu cari Pak Ikang aja. Pak Ikang nih sekarang udah mau sholat, Bapak belum nyanyi nih. Kita tunggu ya biar teman-teman. Ya. Terima kasih Bu Titi. Dibuat sebuah nih. Ya, siap. Jadi ini lagu judulnya Salam Terakhir. Mungkin Pak Konjen tahu ya. Judulnya Salam Terakhir. Aku bikin lagu ini menceritakan seorang yang kena drugs. Oh. Yang kena drugs, udah gitu dia ketemu cewek cantik, dan cewek ini yang membawa dia untuk bangkit kembali dan sembuh gitu loh. Ini kisah pribadi apa kisah orang, Pak? Oh, saya jago berhayal, Pak. Saya banyak tuh. Kalau semua harus dari pengalaman saya jontor juga. Ini dengan hayalannya juga. Kan saya bilang saya nggak pernah kena drugs, Pak. Masa saya bohong? Iya. Tapi saya berhayal karena teman-teman saya banyak di situ. Jadi ini kayak film jadi ceritanya. Tapi begitu dia sembuh, dia pikir itu cewek suka sama dia karena mati-matian ngajak dia untuk sembuh. Ternyata dia hanya pengen supaya tuh cowok sembuh. Akhirnya dia goodbye. Dia bilang, gue nggak akan balik lagi jadi orang pemakai narkoba. Gue akan jadi orang baik-baik demi lo dan demi Allah gitu ya. Itu Salam Terakhir judulnya. Lagunya begini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di malam ini ku beranikan diri menemuimu untuk kesekian kali. Janganlah kau takut, tiada guna pula kau bicara. Ku ingin menatapmu, dewiku. Ku sadari betapa selama ini kau mencurahkan kasih sayang padaku. Semata hanyalah untuk membangkitkan semangat juangku. Tanpa setitik rasa cinta,
Terimalah salutku yang terakhir kali. Ku akan pergi jauh, jauh, jauh. Ku coba untuk mengerti dirimu. Aku berjanji melangkah di jalannya, sayangku. Sha-na-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na-na-na. Nyanyi yuk sama-sama. Sing. Oh, luar biasa. Saya malu bernyanyi karena malu. Tapi lagunya kita tahu pernah sangat populer dan juga message sangat bagus. Pak Ikang satu saat bisa nyetain lagu tentang diaspora atau tentang message tadi, Pak. Enggak, kalau semuanya pengalaman pribadi, waktu saya nyiptain lagu preman, gimana caranya Pak? Masa saya harus jadi preman dulu? Iya. Iya kan? Jadi, ya pengamatan ya. Preman. Wow. Luar biasa, pasti senang banget. Bisa jadi apa? Idola yang tumbuh bersama dengan orang. Jadi saya merasa di dunia ini salah satu yang beruntung adalah seniman, karena dia bisa jadi penanda zaman, terus sama jadi proses untuk merelate suatu komunitas. Jadi kalau sekarang orang jauh terus kita ingat zaman Pak Ikang Fauzi, gitu, kita masih ingat suatu masa, ingat suatu kenangan, suatu personal story, misalnya hubungan, pacaran dan sebagainya. Dan hari ini hari yang istimewa untuk saya dan teman-teman di KJRI Karachi maupun Karachi di sini bisa bertemu dengan one of the, menurut saya legend untuk musik rock, Pak Ikang Fauzi, dan juga utamanya untuk musisi yang tidak hanya di dalam panggung Pak Ikang, tapi juga dalam kehidupan di luar panggung yang bisa jadi model. Sekali lagi kita beri round applause untuk Pak Ikang Fauzi. Banyak dan mudah-mudahan terus berkarya Pak Ikang. Kalau sempat silaturahmi, kami terbuka Pak Ikang kalau misalnya ada kesempatan mau ke Karachi. Kami akan senang sekali kalau sudah ini terbuka Pak di Wisma dengan segala kondisinya, silakan datang. Teman-teman, salam juga untuk Ibu Marisa dan ada anak semua. Ya, dan punya privilege gitu kalau saya pergi ke luar negeri tuh saya diterima sama para dubesnya Pak. Karena ya dulu muridnya bapak saya, bukan karena saya artis. Gitu ya. Hebatnya ya itu warisan dari ayah saya tuh, dia muridnya banyak. Jadi sebetulnya dua-duanya Pak Fauzi ya, bukan karena Ikang Fauzi, bukan. Karena kamu anaknya Pak Fauzi katanya gitu. Sebetulnya dua-duanya Pak Ikang. Ayahnya juga sama orangnya. Kalau misalnya artisnya nyebelin atau sombong, males juga gitu kan. Iya Pak Dokter. Pasti gitu Pak. Kan kita juga ngobrol Pak. Kita juga ngobrol dari mulai kita dari staf junior, pasti kita pernah pengalaman bertemu dengan artis, katakanlah ya kebetulan saya Bapak dari Kemlu, tapi kalau orang di luar Kemlu karena memang orangnya humble, menyenangkan, kita pun akan merasa seperti teman gitu. Jadi ini salah satu yang kita pelajari gitu dari beberapa orang. Tadi karena kita di luar negeri banyak bertemu dengan banyak orang, banyak bertemu dengan tamu, jadi kita lebih bisa mengenal orang lah. Gitu. Jadi mungkin ada sedikit Pak Konjen, saya ingin sampaikan kepada semua teman-teman saya yang ada di Pakistan ini, ya. Jadi sadarilah dan Anda itu semua wakil daripada representatif daripada orang Indonesia. Jadi nggak semua orang dapat kesempatan bisa melakukan itu. Jadi begitu dapat kesempatan bisa melakukan menjadi
wakil atau representatif dari bangsa yang besar ini, yang kita cintai sama-sama ini, yang kita dapat kemerdekaan dengan darah ini, itu rasanya luar biasa. Pergunakanlah sebaik-baiknya. Ya, jadi kasih tahu bahwa kita bangsa yang warm, ya, bangsa yang cerdas, yang budayanya luar biasa banget, bahasanya banyak, kita yang multi daripada ini suku, dan kita tetap satu gitu. Jadi Indonesia itu nggak kalah sama Amerika, nggak kalah. Gitu. Indonesia itu unik sekali, dan kalau kita lahir sekali lagi, kita diberikan kesempatan lahir sekali, saya pengen jadi orang Indonesia lagi. Jadi kalau ada singing ambassador, ada ambassadorial singer, dan itu saya berikan kepada Bapak Ikang Fauzi. Terima kasih Pak Ikang sudah berbagi dengan teman-teman di Karachi untuk waktunya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi. Teman-teman di sini juga pastinya juga merasa terhibur dengan sesi ini, karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Ikang Fauzi, dan juga banyak lesson learned yang bisa kita ambil sebagai hikmah, terutama untuk mereka tinggal di luar negeri. Jadi Pak Ikang. Dan satu lagi Pak Konjen, satu lagi. Baru ingat deh, kita boleh jadi orang yang humble, yang baik, yang jadi representasi yang terbaik dari bangsa kita, tapi satu, right or wrong, my country. Oke. Merdeka, bahasa sini. Jindabat. Jadi Jindabat Indonesia, Jindabat. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mengikuti. Ini ada banyak sekali. Mudah-mudahan nanti kita rekam, kita masukkan ke YouTube. Teman-teman yang nggak bisa ngikutin sore ini, kan ada kegiatan lain, bisa mengikuti. Dan saya yakin ini salah satu cara untuk membuat diaspora Indonesia merasa punya menghilangkan rasa kangen ya Pak ya. Sambil belajar sesuatu. Saya izin masuk ke YouTube saya juga Pak ya, Pak Konjen. Ya pasti. Saya izin masuk ke YouTube saya juga ya. Teman-teman, saya juga punya YouTube Ikang Fauzi Official YouTube. Oke, ya. Ikang Fauzi Official YouTube. Ya. Ya, pasti Pak. Nanti kita masukkan. Terima kasih banyak karya saya di sana. Ya. Terima kasih banyak. Selamat sore, selamat malam di Jakarta. Halo Mas. Halo, terima kasih Baika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan happy selalu. Ya, sama Pak Ikang. Tetap berkarya Pak Ikang. Salam sehat ya. Terima kasih teman-teman, ibu-ibu, bapak sekalian udah ngikutin. Nanti kita ikuti lagi di YouTube-nya. Mudah-mudahan. Jadi lupa foto. Iya, lupa foto. Kan udah di video, nggak apa-apa. Ya, kita screenshot ya. Sekarang nanti digabung. Nanti fotonya kita selipin ya. Siap. Oke, siap. Siap. Tadi dibuka kameranya. Kamera dibuka. 3. Nah, udah. Sekali lagi. 3. Ya, nanti digabung kameranya semua. Terima kasih ibu-ibu sekalian yang sudah menonton acara ini. Mudah-mudahan insya Allah bisa lebih banyak lagi kita undang orang untuk acara santai. Mau lagi nggak? Dan kita undang beberapa narasumber yang orang-orang yang katakanlah punya inilah public figure yang bisa kita ajak di sini. Meli. Siapa? Meli Guslo. Oh ya, insya Allah nanti dicari ya. Dicari kalau ada yang kontak dari Guslo dan sebagainya, silakan teman-teman nanti kalau ada usul mudah-mudahan bisa dapat kontak.